Pernah kepikiran gak sih, gimana caranya kamu sebagai satu orang bisa jadi bagian dari sesuatu yang super besar dan rumit, kayak sebuah kota atau bahkan negara? Hari ini kita bakal telusuri perjalanan seru dari aku menjadi kita. Yuk, kita mulai. Nah, ini dia pertanyaan kuncinya. Meskipun kadang kita suka menyendiri, tapi pada dasarnya kita tuh nggak bisa hidup benar-benar sendirian. Ada dorongan dari dalam diri kita buat nyari orang lain, buat terhubung. Sebenarnya dorongan apa sih itu? Sebelum kita ngomongin masyarakat yang besar, kita harus mulai dari fondasinya dulu. Blok bangunan yang paling dasar dan paling penting dari semua ini, ya kamu sebagai seorang individu. Kata kuncinya di sini adalah individu, artinya kita semua nih unik. Coba dibayangin sidik jari, kita punya pola pikir, kebutuhan, dan karakter yang benar-benar punya kita sendiri. Nggak ada satu orang pun di dunia ini yang 100% sama persis dengan kamu. Jadi apa sih yang bikin kamu jadi, ya kamu? Itu adalah kombinasi unik dari isi kepala kamu, pikiran dan ide-ide kamu, terus ada perasaan kamu, keinginan yang mendorong kamu setiap hari, dan juga bakat serta kemampuan yang kamu punya. Campuran dari semua itulah yang membentuk identitas kamu. Dan ini poin yang penting banget, setiap individu yang unik ini tuh ibarat satu buah balok Lego. Kamu nggak bisa bangun kota dari Lego tanpa balok-baloknya kan? Nah, masyarakat juga gitu. Semuanya dimulai dari satu orang, dari kamu. Oke, kalau kita semua ini unit dan terpisah dan unik, kenapa kita nggak hidup sendiri-sendiri aja? Jawabannya ada di sifat dasar kita sebagai manusia. Kutipan ini mungkin kedengaran klise ya, tapi ini adalah kebenaran yang mendasar banget. Manusia adalah makhluk sosial. Itu artinya kita emang dirancang untuk hidup bareng. Coba deh pikirin hal simpel kayak makanan di meja kamu. Kamu kan nggak nanam padinya, manen sendiri, atau bikin piringnya sendiri kan? Kita butuh orang lain. Jadi, apa itu sosial? Gampangnya, anggap aja ini panggung raksasa tempat kita semua berinteraksi. Di panggung inilah kita ketemu teman, kerja bareng kolega, dan bangun keluarga. Ini adalah ruang tempat semua hubungan antar manusia terjadi. Dan hubungan ini tuh ada banyak skalanya. Bisa sesimpel obrolan kamu sama seorang teman, itu 1 lawan 1. Bisa juga antara kamu dengan sebuah kelompok, misalnya seorang mahasiswa di kelasnya. Dan tentu aja bisa juga antara kelompok besar, kayak 2 perusahaan yang lagi bersaing. Lalu, apa yang terjadi kalau jutaan interaksi ini terjalin jadi satu struktur raksasa yang terorganisir? Nah, saat itulah kita mendapatkan apa yang kita sebut sebagai masyarakat. Ini definisi kuncinya. Sebuah masyarakat itu bukan cuma sekumpulan orang di satu tempat loh. Ada 3 syarat. Mereka tinggal bareng, mereka terus berinteraksi, dan yang paling penting, mereka punya aturan main yang sama. Tanpa aturan, yang ada cuma kekacauan, bukan masyarakat. Ada satu ide menarik lagi nih, dari sosiolog Selo Sumarjan. Beliau bilang, masyarakat itu lebih dari sekedar hidup bareng. Masyarakat itu tentang menciptakan sesuatu bersama. Nah, hasil ciptaan inilah yang kita sebut kebudayaan. Bahasa yang kita pakai, musik yang kita dengerin, bahkan cara kita menyapa orang lain. Jadi, kita bisa ngetes sebuah kelompok pakai 4 syarat ini buat tahu apakah itu sebuah masyarakat. Pertama, ada banyak orang nggak? Kedua, mereka udah lama tinggal bareng. Ketiga, ada aturan mainnya. Dan keempat, mereka saling berinteraksi. Kalau jawabannya iya semua, berarti itu adalah masyarakat. Kalau masyarakat itu kita ibaratkan mesin yang kompleks, maka interaksi sosial adalah bensinnya. Tapi gimana sih bensin ini bekerja? Apa aja syaratnya? Ternyata syaratnya cuma 2. Pertama, kontak sosial. Kamu harus nyambung dulu. Entah itu ketemu langsung, lewat telepon, atau bahkan DM di media sosial. Kedua, komunikasi. Harus ada pesan yang disampaikan. Kalau kamu cuma natap seseorang tanpa ngomong apa-apa, itu kontak, tapi bukan interaksi. Kamu butuh keduanya. Dan interaksi ini tuh punya banyak rasa. Ada yang positif, kayak kerjasama untuk mencapai tujuan bareng. Tapi ada juga yang negatif, seperti persaingan atau bahkan konflik. Tapi, masyarakat yang sehat juga punya cara untuk memperbaiki keretakan itu, yang kita sebut akomodasi. Semua pasang surut ini adalah bagian yang normal dari kehidupan. Oke, setelah melihat semua konsep besar ini, yuk kita tarik lagi ke titik awal, kamu. Di tengah semua kerjasama dan konflik ini, di mana sih posisi kamu? Apa peran kamu? Buat melihat peran individu secara nyata, kita nggak perlu cari contoh jauh-jauh. Kita punya konsep gotong royong di Indonesia. Ini adalah contoh yang sempurna banget tentang gimana kekuatan banyak individu digabungin buat mencapai satu tujuan bersama, entah itu membangun pos ronda atau bantu tetangga yang lagi kesusahan.
Gotong royong itu bukan cuma soal angkat-angkat barang-barang loh, di baliknya ada jiwanya. Ada rasa kebersamaan, solidaritas antar tetangga, kepedulian yang tulus, dan semua itu ujung-ujungnya memperkuat persatuan kita sebagai sebuah komunitas. Coba deh lihat, setiap orang itu punya perannya masing-masing dalam mesin besar masyarakat ini. Seorang guru mendidik generasi penerus, petani memastikan kita punya makanan, polisi menjaga kita tetap aman, dan dokter membuat kita sehat. Masing-masing punya peran yang vital, nggak ada yang lebih penting dari yang lain. Nah, ini dia intinya. Masyarakat yang sehat itu dibangun di atas prinsip saling ketergantungan. Dokter butuh petani untuk makan, petani butuh guru untuk mendidik anaknya, dan guru butuh polisi biar bisa ngajar dengan aman. Kita semua terhubung dalam sebuah jaringan yang rumit tapi indah. Jadi, pada akhirnya, pertanyaannya kembali kepada kamu. Kamu adalah satu balok Lego yang unik dan penting dalam bangunan besar ini. Pertanyaannya adalah, apa yang ingin kamu bantu bangun? Terima kasih sudah menyimak.